Halo Sobat The First Sound Cinema, balik lagi bareng Mimin yang paling ganteng sejagat raya. Kali ini kita bakal bahas film yang ngerusak masa kecil kita semua. Siap-siap, karena beruang madu yang biasanya lucu, sekarang berubah jadi mesin pembantai yang lebih serem daripada ditagih pinjol. Awal mula, dari sahabat jadi psikopat. Film ini dibuka dengan sketsa seorang bocil bernama Chris, si anak indie pada zamannya, yang lagi apruk-aprukan alias kelayapan di tengah hutan Acrewood. Niat hati mau nyari jamur buat bahan seblak. Chris malah nemuin sekawanan hewan mutasi yang bentukannya agak ngadi-ngadi. Aura mereka sih emang udah kayak penampakan di RS berhantu. Tapi Chris yang hatinya seluas samudera tetap nekat jalin persahabatan. Hewan-hewan ini pun dikasih nama keren. Winnie buat si beruang kuning dan Piglet buat si bagong, babi hutan. Hari demi hari, Chris rutin ngasih mereka makan dan ngajak main. Mungkin main petak umpet atau Mobile Legend, sampai akhirnya kawanan ini ketergantungan banget sama Chris. Pokoknya, Chris udah kayak sugar daddy buat mereka. Buat para janda, jangan berinding ya. Tapi ya namanya hidup, ada pertemuan, ada perpisahan. Pas Chris udah gede dan glowing, dia harus merantau ke kota demi mengejar gelar sarjana di Ojon University. Mungkin jurusannya teknik menghilang tanpa kabar. Chris pergi, dan Winnie dan kawan-kawan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tahun demi tahun lewat, musim dingin tiba, dan disinilah petaka dimulai. Winnie dan kawan-kawan yang udah kehilangan insting berburu karena kelamaan dimanjain Chris, akhirnya ngalamin fase salatri alias kelaparan ekstrim. Karena udah gak kuat nahan lapar, insting liar mereka comeback dengan cara yang paling biadab. Mereka makan teman sendiri yang udah sekarat. R.I.P. Eeyore. Sejak saat itu, hati mereka jadi hitam, dendam kesumat sama manusia. Terutama sama si Chris yang dianggap PHP. Reuni berdarah, Chris dan si Tepos Mary. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Chris yang udah lulus kedokteran di Ojon City pengen pamer ke pacarnya, Mary, tentang temen masa kecilnya. Mereka ngapruk masuk ke hutan Acrewood. Di tengah jalan, Chris terus-terusan ngeluarin jurus gombalan maut. Babe, biarpun kamu tepos, tapi cintaku padamu bagaikan bunga pinjol, mekar terus dan susah dilupakan. Mary yang denger itu bukannya ngeri, malah kesengsem. Padahal itu red flag banget ya adik-adik. Pas lagi istirahat, Mary mulai julid. Dia ngerasa cerita Winnie itu cuma temen hayalan Chris pas lagi high atau kebanyakan minum jamu. Tapi demi ayang, Mary tetap setia nemenin nyari lokasi si beruang. Pas nyampe di base camp lama, Chris shock. Suasananya udah gak kayak taman bermain, tapi udah kayak set film horor budget rendah. Mary mulai dapat firasat buruk. Auranya mirip-mirip psikopat rawa cubluk yang sering dibahas di channel Sakayang. Chris yang sok jago berusaha nenangin. Babe, santai. Psikopat rawa cubluk gak bakal main kesini. Ongkosnya mahal. Tapi pas mereka nemuin tengkorak dan kuburan, suasana langsung berubah mencekam. Chris nekat masuk ke sebuah bangunan tua. Di dalam, mereka nemuin foto Chris yang udah dicakar-cakar penuh dendam. Belum sempat kabur, Winnie muncul. Tapi Winnie yang sekarang bukan lagi beruang lucu, tapi monster raksasa dengan wajah cacat yang haus darah. Mereka pun sembunyi sampai encok, lalu nyoba kabur. Tapi malang tak dapat ditolak. Si Tepos Mary harus lock out dari dunia ini setelah lehernya dikalungi rantai pagar bangunan. Krek! Mary langsung pindah alam dengan cara yang gak estetik sama sekali. Chris yang shock berat langsung ngabret alias lari secepat kilat pas dikejar Piglet. Pas ketemu Winnie, Chris coba nego. Win,
ini gue Chris, inget nggak? Kita dulu main bareng. Tapi Winnie nggak butuh curhat, dia butuh tumbal. Chris hampir ngompol di celana, nyadar kalau sahabat lamanya udah jadi psikopat tulen. Apakah Chris selamat? Tenang, filmnya baru aja mau dimulai. Scene pindah ke koran yang bahas soal banyaknya orang hilang di hutan Ackerwood. Ada saksi selamat yang bilang ada 2 monster, tapi polisi malah nganggep itu cuma hoaks atau efek kebanyakan nonton video 3GP. Beberapa hari kemudian, ada cewek cantik alias kewes bernama Maria. Dia lagi sesi curhat dong mah bareng psikolog. Curhat dong ya, Ma. Karena trauma pernah mau digabrut sama tetangganya yang maniak. Udah gitu, trauma Maria makin parah. Gara-gara tetangganya itu hobi ngegeber-geber mobil knalpot ember yang suaranya bikin pengen pindah planet. I don't want to keep living how I am. Bu psikolog nyaranin Maria buat healing manja. It's a big step. Akhirnya, Maria ngajak skuad bondonnya, teman-teman cantiknya, buat staycation di sebuah villa mewah lewat aplikasi Aprukloka. Sialnya, villa itu lokasinya dekat hutan Ackerwood. Classic horror mistake. Di perjalanan, mereka mampir ke pom mini abal-abal yang udah bangkrut pasca corona. Tiba-tiba muncul abah-abah jabrik dari kegelapan. Maria nanya bensin, tapi si abah malah bilang tempat itu udah jadi barbecue factory. Mending isi di ojon SPBU Maxi aja, Neng. 2 kilo lagi, kata si abah sambil masang muka misterius. Nyampe di villa, skuad bondon Maria langsung beraksi kayak orang gak pernah staycation. Ada Jessica yang sok tegas merazia HP biar gak ada yang main gadget. Jelas aja Lara, si artis bego live, langsung kesel karena dia mau ngonten demi koin-koin saweran. Sementara itu, teman mereka yang namanya Tina malah nyasar masuk hutan gara-gara nurutin Google Maps yang gak logis. Tina kirim pesan suara ke Maria sambil ketakutan. Pas lagi bingung, sosok kuning berwajah beruang muncul ngejar dia. Nasib Tina berakhir tragis. Masa depannya resmi jadi bahan baku bakso di tangan Winnie. Ngeri banget cuy. Kembali ke villa, ada plot twist kecil. Alice dan Zoe ternyata pasangan pecinta celengan sesama jenis. Alice nyiapin kasur tabur bunga, tapi Zoe nganggep itu terlalu lebay. Didn't cost too much. Di kamar lain, si Lara lagi gladi resik joget-joget buat persiapan live di Bego Live. Maria pun mulai cerita soal traumanya yang hampir dikangkangi tetangga lewat genteng. Teman-temannya dengerin sambil ngeri. Tapi di sisi lain, Piglet lagi asik ngages alias manasin mesin buat nyalain listrik tenaga betis. Begitu lampu nyala, kengerian dimulai. Winnie mendekati Chris yang ternyata masih disekap. Chris minta maaf sambil nangis-nangis. Nyoba nyadarin Winnie kalau dia udah jadi monster. Winnie sempat baper pas lihat mukanya di kaca. Ingat kenangan masa kecil pas dia masih imut. Tapi baper itu cuma bentar. Winnie langsung balik jadi setan dan bawa Mary yang udah jadi tulang seblak buat dimandikan ke muka Chris. Sadis parah. Di villa, Lara yang gak tahan hidup tanpa HP, diem-diem ngambil HP-nya. Malam-malam, dia mabok sambil berendam di kolam, pamer balonku ada 2 pakai setelan kutang mahal buat nambah followers. Pas lagi asyik selfie, dia lihat sosok serem. Dia pikir itu prank temennya. Tahu-taunya si Piglet dateng bawa martil. Lara diikat ala-ala film hardcore dan boom, palanya dihantem martil sampai modar sebelum sempat tobat. Jessica dan Maria yang dengar teriakan Lara langsung lari keluar dan nemuin Lara udah nggak bernyawa dengan kostum bikini. Suasana makin kacau. Lampu villa ngejepret atau mati listrik. Alice dan Zoe nyari senjata. Sementara Maria baru inget kalau dia bawa pistol.
Tapi ya namanya film horor, kepikiran senjatanya pas sudah mau tamat. Zoe dan Elise ngecek area kolam. Zoe malah kejebur dan langsung digaplok pakai martil sama Piglet sampai migrain ekstrim alias turu selamanya. Elise pingsan dan digondol sama Winnie. Maria dan Jessica diam-diam ngikutin mereka ke markas Winnie. Di sana mereka nemuin Elise diikat dan Winnie lagi asyik makan madu. Masih ada sisi beruangnya dikit lah ya. Maria dan kawan-kawan juga nemuin Chris yang masih hidup, bareng satu tawaran lagi bernama Clint. Si Clint ini curhat, mukanya yang dulunya glowing hasil skincare-nya bertahun-tahun, sekarang udah hancur kayak adonan tahu bulat gara-gara disiksa. Clint yang emosi langsung merebut pistol Maria buat adu mekanik sama Piglet. Gayanya udah sok keren kayak Tomb Raider, tapi sayang banget, pistolnya cuma isi 1 peluru. Clint pun modar dicupang atau digigit sama Piglet di depan teman-temannya. Alice yang dendam kesumat akhirnya berhasil bikin Piglet pingsan dan ngikat dia. Tanpa ampun, Piglet dijadiin bagong geprek pakai martil sama Alice. Tapi plot twist, Winnie datang dan langsung nebas Alice pakai golok kopet. Winnie malah ngeluarin jurus pengendali lebah. Skuad Jabrik pun tewas mengenaskan. Maria yang masih pusing makin shock pas lihat Winnie nenteng kepala Jessica yang udah dibungkus kresek bansos. Terakhir, Chris nyoba nyelamatin Maria pakai ulti Johnson, nabrak pakai mobil. Winnie sempat dianggap mati, tapi ternyata dia immortal. Chris nyoba nego lagi, rela nemenin Winnie selamanya asal Maria dilepasin. Tapi Winnie udah nggak percaya sama janji manis manusia. Tanpa babi bu, Maria langsung dieksekut secara brutal. Film berakhir dengan Chris yang cuma bisa nangis meratapi nasibnya. Sementara Winnie, si beruang psikopat, masih berkeliaran di hutan. Nah, itu dia. Akhir dari kisah persahabatan yang berakhir jadi bencana. Gimana menurut kalian? Masih berani meluk boneka beruang di kamar setelah nonton ini? Satu hal yang bisa kita pelajari dari film ini adalah jangan pernah ninggalin temen lagi sayang-sayangnya. Kalau nggak mau berakhir jadi tulang seblak di tangan sahabat sendiri. Chris mungkin punya niat baik, tapi pengkhianatan itu ibarat luka yang kalau nggak diobati bakal membusuk dan jadi monster. Mimin pribadi sih ngasih skor 7,5/10. Gokil parah. Berani banget ngerusak imajinasi masa kecil kita yang penuh pelangi jadi penuh darah dan usus yang berceceran. Visualnya juara. Tapi logikanya, ya namanya juga film horor. Kalau karakternya pinter, filmnya kelar dalam 5 menit. I don't want to keep living how I am. Gimana Sobat The Verson Cinema? Kalian setuju nggak sama endingnya? Atau kalian punya teori liar lain soal si Winnie yang mendadak jadi pawang lebah? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka konten kayak gini, share ke teman kalian yang penakut, dan pastinya subscribe channel The Verson Cinema biar Mimin makin semangat nyari film-film sakit lainnya buat kalian. Mimin pamit dulu, tetap waspada, dan ingat, kalau ada beruang kuning nawarin madu di tengah hutan, mending jalan terus. Jangan noleh, jangan berhenti. Kalau nggak mau nasib kalian berakhir di tangan si psikopat. Sampai jumpa di rekap film berikutnya.